Ya, oke. Halo semuanya. Perkenalkan ini ada partner gua, ya, Joram. Ngomong dong, ngomong dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama Nah, gua Jojo. ya, dia belum tahu mau bahas apa, tapi di sini kita bahas keseharian menggunakan AI. Pentingnya tuh gimana? Ya, penting keseharian kita dalam penggunaan AI itu gimana? Nah, lu sendiri kan ada jalan running agency, bro. Hmm, Mungkin bisa jelasin sedikit dulu. Kalau lu sendiri itu pakai AI itu dalam keseharian lu gimana sih? pakai AI Mungkin hanya dalam kerjaan doang atau gimana? enggak dalam kerjaan doang sih. Misalnya lu pengen tahu soal apa ya, kesehatan atau apa, Sesering itu lo konsul? sesering itu, lumayan, Oke. cukup sering lah. Gimana biasanya? Random ini bangun pagi konsul sama ChatGPT atau gimana? Oh enggak sih, kalau misalnya nih waktu itu gua pengen bulking atau apa, Ya. ya lu open ChatGPT, lu prompt lah, misalnya lu adalah seorang spesialis apa gitu, berat badan gua tingginya berapa, dengan porsi gym berapa kali seminggu, ya kapan gua bisa booking, itu dikasih programnya. Kenapa nggak konsul ke temen kita aja? Siapa tuh? Siapa tuh? Enggak, Kenapa? udah canggih bro. Ya. Hmm. Ya. Oke, ya intinya gitu. Ya, menurut gua itu konsul dengan AI itu penting banget sekarang menurut gua ya. Karena gua sendiri hampir setiap hari malah. Setiap hari itu gua pasti konsul sama AI, bro. Nggak mesti kerjaan sih. Ya, kadang gua bikin konten gua mungkin habisin ide gitu kan, AI, ChatGPT. Ya, kayak barusan gua konsul sama AI. Jadi gua accessin, cropin channel gua, kontennya videonya apa aja yang pernah gua bikin, gua konsul, lu ada ide judul apa gitu. Nah, karena emang AI ini udah diprogram kan, dia udah tahu, halo Ferdinand ya, ini ide judul buat kamu gitu. Nggak mesti gitu sih, kadang gua subuh-subuh juga kalau misalnya lagi banyak masalah di luar kerjaan ya, masalah personal, pribadi. Contohnya misalnya masalah finansial nih, keuangan, itu gua konsul sama AI. Iya. Ini gimana ya? Ya. Lu punya saran nggak budgeting buat gua dengan kapasitas pendapatan gua sekian, ya, tabungan gua sekian. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Alokasinya gimana? Bagus ya. Karena dia pasti ambil dari berbagai macam sumber. Pasti ya setidaknya ada inilah sebuah kredibilitasnya lah buat kasih saran ke kita. AI itu penting sekali ya, sehingga sangat apa ya, efisien bro kalau kita pakai AI dalam saran kita ya. Lebih efisien dibanding lu ketemu temen lu, misalnya temen lu kayak tadi lu konsul tentang kesehatan, lu mau bulking, lu konsul ke ahli gizi berarti kan. Lu manggil temen lu dari Jakarta Selatan misalnya sini, belum tentu hari ini bisa ketemu. Ketemu mungkin hari Jumat nanti. Itu pun nanti keluar duit lagi, lu bayarin kopi, makan gitu kan. Bukannya nggak mau sih ya. Kalau telepon juga belum tentu diangkat, prosesnya panjang lah. Panjang. Jadi ya dengan menggunakan AI itu pasti semuanya bakal lebih efisien, sudah pasti. Ya waktunya kita hemat, tenaga hemat sudah pasti, uang pun hemat. Ya jadi biasakan untuk konsul sama AI selagi AI masih gratis. Oke bro, mungkin boleh sekarang ceritain sedikit penggunaan AI dalam usaha. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, kita kan ada running agency sosmed. Nah ini kita banyak sekali menggunakan jasa AI tool. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit bro. Oke, sebelum dari agensi pun gue sendiri ada usaha di bidang F&B yang kadang gue juga pakai itu AI-nya. Kalau di bidang F&B yang bisa gue bahas, kadang gue mau bikin konten apa soal kafe, soal apa, kita kasih tahu dulu kafenya tuh kita spesialisnya apa, jualnya seperti apa, bukanya jam berapa, lokasi di mana, dia kasih tahu konten brandingnya seperti apa, hooknya, CTA-nya seperti apa. Konten brandingnya itu bakal dikasih tahu dan jadwalnya pun dibikinin sama dia. Jadi kita tinggal ikutin aja. Kalau agensi ya, misalnya kita ada klien apa, parfum, produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kita prompt di situ, kita bikin konten planningnya, jadwalnya seperti apa, itu semua dikasih tahu. Jadi menurut gua nggak usah lah bikin jadi hire penulis atau apa. Betul. Jujur ya, bukan dua orang yang genius lah. Ya, kita bukan orang genius, tapi kita bisa berkomunikasi dengan AI secara efektif. Ya, kita itu prompt engineer yang menurut gua cukup oke lah. Itu kenapa menurut gua cukup oke? Jadi gini bro, gua kan kemarin sempat kerjain skripsi sama temen gua. Temen gua ngerjain sebelah gua skripsi yang sama. Ya maksudnya kita satu jurusan. Gua bikin satu bab 2 itu landasan teori ya buat teman mahasiswa pasti tahu. Itu gua bikin setengah jam sudah selesai semuanya. Karena gua sekali prompt itu panjang, itu detail, jadi langsung.
Nah temen gue nih kerjain 5 jam belum beres. Jadi dia promnya itu, dia expect-nya sekali dia prom, dengan prom simple seperti itu, beres langsung. Oh nggak bisa, nggak gitu caranya. Ya, gue prom panjang, jadi gue cuman 2 kali 3 kali prom tuh udah beres. Jadi gue tinggal rapin, gue tinggal formatting, selesai. Setengah jam, oke lah, gitu menurut gue. Tapi ini 5 jam nih gue bingung. Tapi memang kenyataannya gitu, ya. Prom engineer tuh nggak segampang itu, karena menurut gua ada level kepekaan masing-masing, bro. Kadang orang mikir, oh ya kan gua AI ini pintar gitu, gua tolong bikinin bug gua saya, jadi nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ya, tapi kadang ada orang yang kepekaannya tinggi, dia sadar, dia aware, oh ini kalau gua promnya sesimpel ini nggak akan jadi nih. Sehingga dia tambahin lagi detail gitu loh. Misalnya kayak lu deh, lu punya kafe kan kemarin kan, lu sharing dong coba. Kemarin menu lu gimana lu bikin itu? Foto-foto menu gimana bikin itu? Nah, yang harus orang-orang mungkin belum tahu banyak sih, ada beberapa yang tahu lah. Foto produk soal makanan atau minuman aja, lu tinggal prom aja, lu masukin foto, lu foto asal deh nih pot yang foto asal gitu. Tolong buatkan seperti foto studio, foto produk dengan cahaya. Pakai plating marmer gitu misalnya, plating marmer dengan background kayu, padahal lu foto di mana? Di lantai, di keramik gitu. Dengan lightingnya seperti apa? Itu jadi kan? Jadi. Tunjukin fotonya lah, video. Ada foto-foto kan? Ada nih. Foto-fotonya. Nah, lu lihat, lu gini nih pakai robot nih, ya. Pakai robot ini prom engineer namanya. Ya, ini gimana lu promnya kan? Lu desain kan promnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau lu bayangin, coba usah, tolong bikinin saya foto menu yang layak. Tahu-tahu di fotonya di latarnya kebun, goblok. Itu loh, ya. Itu prom engineering namanya, teman-teman. Ya, bisa tegasin juga, bro. AI itu bukan peramal lagi. Bukan peramal. Lu cuma prompt, tolong buatkan foto produk. Ya lu mau produk apa? Ya. Backgroundnya seperti apa? Ntar kalau nggak sesuai keinginan lu, betul. AI ini nggak berguna. Lu yang nggak berguna. Lu yang salah. Lu yang salah. Contohnya gini, mungkin kasih contoh lagi yang lebih lebih konkret kan. Misalnya gini, lu punya restoran, lu punya bakery. Ya, bakery lu ini konsepnya mungkin lebih ke high end ya, sehingga ya mungkin di tempat outlet lu itu pakai marmer, pilar-pilar Yunani misalnya, jadi kan mewah. Terus suatu saat lu bikin foto menu pakai AI, lu foto tak makanan lu, terus lu promnya tolong bikinin foto menu yang layak, gitu. Promnya gitu doang. Tahu keluarnya, tadi gue bilang latarnya di kebun, latarnya mungkin di desa gitu kan, itu nggak relevan gitu. Makanya lu perlu mesti jelas dulu. Gue bilang bikinin saya foto menu yang berlatar belakang di apa gitu, di meja kayu misalnya gitu kan, dengan mungkin elemen-elemen yang mewah kan, bisa tambahin seperti itu. Jelasin background cafe lu seperti apa. Ya, background cafe itu semua lu jelasin, lu beberin. Ya, panjang problem nggak apa, satu paragraf nggak apa, sekali jadi tapi. Ya, dibanding lu prom kali salah, salah lagi, salah lagi gitu. Lu namanya kayak orang tolol gitu. Ya. Kayak anak SD ya. Anak SD kan, lu ini soal matematikanya gimana ya? Iya, tuh. Iya. Jadi ya penting lah, ya penting sekali untuk kalian pelajarin namanya prom engineering gitu. Gue bawel soal prom engineering, gue bikin video, kayak udah ada 4 video tentang prom engineering bro. Ya, gue nggak bosan-bosan karena gue tahu yang kita lakuin sehari-hari itu prom engineering namanya. Karena mungkin kita udah pakai AI dari 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu kita udah terbiasa. 2 tahun lah ya, itu baru 2 tahun ya, ke GPT yang kita pakai itu baru 2 tahun. Itu setiap hari dari dulu tuh kita tanpa kita sadari bro, itu prom engineering. Jam terbang di sini gue kasih di video nih, cuma video beberapa menit, gue kasih tahu penting, gitu. latih. Dan mungkin kalau sekarang teman-teman nyari buku ya tentang prom engineering di Gramet belum banyak kayaknya. Belum ada kayaknya bro. Nah, kecuali saya cari di Periplus gitu kan, cari di luar negeri dulu, cari di Kinokuniya gitu ya mungkin ada. Ya buku-buku luar, tapi buku-buku Indo tuh belum banyak yang, atau mungkin belum ada gitu. Gue kadang iseng, gue tuh sebulan sekali iseng cari buku AI di Gramet tuh tentang prom engineering pun belum banyak bro. Jadi literasi di Indo ini tentang AI atau tech ini masih kurang, justru masih kurang. Ya. Jangan lu pikir kita ngomong kosong, enggak gitu. Ya, ini semua berbobot dan bakal punya impact yang sangat besar dalam waktu yang akan mendatang. Mungkin 2-3 tahun lagi sangat besar impactnya di Indonesia. Ya kalau kalian ketinggalan zaman, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri lu sendiri gitu. Jangan salahin AI-nya. AI-nya nggak salah gitu, lu yang salah.
Ya AI itu robot, Iya. nggak bisa bias ya. Mereka tuh nggak punya perasaan. Jadi kalau misalnya AI kasih jawaban yang salah terus ke lu, ya itu lu sebagai arsitek promnya lu yang salah, lu yang bertanggung jawab. Iya. Ya, gua kasih tahu di Amerika itu gaji prompt engineer itu ya setahun itu bisa $300.000 setahun, $300.000. Lu bagi 12 ya berapa tuh gaji? Ya lu UMR di Indo kerja admin masih empot-empotan kan bayar kos. Nah, di US udah kepake. Dan biasanya kalau di US udah kepake sekarang, di Indo nanti lah 2-3 tahun lagi, maksimal 5 tahun lagi, udah pasti bakal kepake. Ya. Sekarang pun kalau misalnya belum ada kantoran yang buka lowongan sebagai prompt engineer, lu jual aja jasa freelance lu, ya di Fiverr di mana, Iya. ya dong. Lu jual jasa lu ke orang luar, perusahaan luar, orang asing, lu dibayar pakai dolar, lebih menguntungkan dong. Kerja WFO dari rumah. Lu mau rumah lu di Subang, rumah lu di Cigombong, di Cilacap, semua beres. Tapi Iya bro, tapi bro. Nah, Gitu. jangan itu kasih Timothy, jangan ditiru-tiru. Apa bro? Kasih penutup buat teman-teman. Penutup. Ya. Ya kalau untuk mau ngeprom apa ya, sebenarnya itu balik lagi lah. Ibarat AI ini adalah murid lu, Ya. gitu. Nah lu jadi coachnya. Ya. Jadi ibarat gampangnya gini deh, lu mau ngajarin anak lu main basket ya lu kasih tahu gimana. Lu kasih Ya. jelasin cara dribble yang benar. Masa lu prom cara dribble, udah gitu doang. Nggak bisa dong, lu cara kasih tahu nih anaknya anak umur berapa, ini Tingginya sekian mungkin kan. harus cara ininya gimana ya kasih tahu. Semakin detail semakin bagus, semakin akurat. Ya, jangan malas ngetik. Kalau lu malas ngetik gimana lu mau kerja lapangan kerja? Jangan kayak anak SD. Wah, ngetik aja dari lu males gitu. Ya. Mungkin sekian lah ya untuk video ini ya. Kayaknya udah cukup panjang. Ya, kita lanjut di episode Code Red berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa.